Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi lagi hot, banyak dibahas di berbagai media sosial, media massa, beragam media, yaitu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak Januari hingga Agustus 2024, terdapat 9.881 kasus KDRT di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan sekitar 1.000 lebih kasus per bulan selama tahun 2024 ini. Aduan KDRT meningkat sebesar 32% dalam 5 tahun terakhir. KDRT juga menjadi salah satu penyebab tertinggi terjadinya perceraian di Indonesia. Namun pada realitanya teman-teman, ada banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, khususnya kekerasan terhadap istri. Nah karena itu, kita sudah hadirkan narasumber yang memang paham sekali tentang topik ini. Karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita, Ibu Widiawati Gunawan. Selamat datang Ibu, terima kasih buat waktunya Ibu. Iya Pak, sama-sama Pak. MTH-nya di bidang konseling ya Bu ya? Betul Pak. Berarti memang ahlinya di bidang paham banget lah Bu tentang KDRT ini. Nah beliau adalah konselor di Lifespring Counseling and Care Center. Langsung saja kita bahas Ibu. Baik, siap Pak. KDRT itu sebenarnya bentuknya apa saja sih Bu? Yang banyak mungkin diketahui orang tuh biasanya kekerasan itu secara fisik, itu ya yang banyak, juga secara emosional, secara seksual, dan juga mungkin secara verbal. Ada juga yang mengatakan kekerasan misalnya di dalam bentuk sosial atau finansial. Tapi yang kebanyakan yang kita ngerti itu fisik dan emosional juga seksual ya. Yang paling banyak terjadi Bu biasanya Bu? Paling banyak terjadi dan mungkin ke-expose mungkin di fisik, kekerasan fisik. Karena kan kelihatan ya Pak ya. Maksudnya setelah itu tuh ada kelihatan memarnya mungkin atau apanya itu lebih membuat orang tuh melihat sih. Gitu. Sejauh mana Bu dikatakan kalau kekerasan fisik itu disebut dengan KDRT? Sejauh ini memang kekerasan ya. Kekerasan tuh mungkin diawali dengan biasanya mendorong Pak ya atau menampar. Itu udah termasuk di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya, setelah itu mungkin akan eskalasi kepada menendang, meninju atau benar-benar menggunakan alat untuk memukul. Gitu. Apakah kalau namanya kekerasan itu ada siklusnya atau ada tahapannya atau gimana sih Bu sebenarnya Bu? Oke. Nah biasanya dalam kekerasan dalam rumah tangga itu memang ada siklusnya Pak. Siklusnya biasa diawali dengan ketegangan. Ya ketegangan itu ya mungkin salah paham, konflik gitu ya. Berarti pasti diawali dengan begitu ya Bu ya? Betul, betul. Kan kita menikah pasti punya perbedaan Pak. Perbedaan cara pandang mungkin, pengelolaan keuangan mungkin. Jadi banyak hal yang mungkin jadinya membuat pelaku merasa bahwa ini nggak benar nih. Gitu ya. Nah kemudian cekcok. Nanti udah cekcok, siklus kedua itu adalah kekerasan jadinya. Udah mulai. Jadi tidak mungkin terjadi kalau suhu lagi nggak panas. Lalu terjadi kekerasan itu nggak mungkin ya Bu ya. Pasti ada ketegangan dulu, suhu memanas, baru kemudian mulai terpancing untuk muncul kekerasan. Seperti itu Bu ya. Betul. Ya. Dan makin lama makin cepat Pak siklusnya. Gitu maksudnya dari ketegangan itu ke kekerasan. Oh, jangka waktunya Bu ya. Jangka waktunya ya, jangka waktunya tuh lebih cepat aja. Gitu. Itu artinya semakin terlatih begitu ya. Semakin jadi habit ya, Iya. jadi familiar. Betul. Dan itu kemudian setelah itu siklusnya honeymoon tuh. Honeymoon jadi sangat baik. Ya, menyesal begitu ya, mau berubah dan memperlakukan korban tuh dengan memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan kebaikan yang melebihi biasanya. Ya, setelah itu ya udah siklus yang calm, tenang. Nanti setelah itu ya ada lagi. Balik lagi kepada siklus ketegangan. Nah itu yang tadi saya bilang antara satu siklus ke siklus berikutnya biasanya akan lebih cepat dan lebih cepat. Jadi memang makanya kalau bagi pasangan suami istri misalnya nih Bu ya, berarti yang sering mengalami KDRT ya sudah dah, yang penting saya ngalah aja deh daripada tegang,
suhu memanas, kemudian betul. terjadi lagi kekerasan. Betul. Ya Bu ya. Betul. Tapi kan lama-lama juga akhirnya kita lihat di media sosial, akhirnya nggak tahan juga. Berulang terus-menerus seperti itu. Iya, betul Pak. Kita bicara paling banyak sih memang berarti paling banyak yang mengalami kekerasan tentu saja wanita. Ya, Ada juga sih pria. betul. Ya Bu ya. Tapi yang paling banyak dulu, paling umum. Betul. Apa yang membuat seorang wanita itu mengalami itu bertahun-tahun dan pada akhirnya juga mereka diam saja, tidak melaporkan Oke. dan lain sebagainya, Bu. Baik, baik. Mungkin sebelumnya kita melihat juga kenapa si pelaku melakukan KDRT. Gitu juga kali Oke, ya. 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 Pelaku tuh melakukan KDRT karena mungkin trauma dia di masa lalu. Karena dia tuh di dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Sehingga itu terpola di dalam pikirannya. Walaupun dia nggak suka nih. Saya melihat papa saya mukul mama saya nggak suka. Tapi ketika saya masuk ke dalam pernikahan, yang kemudian saya melakukan pola yang sama. Gitu. Nah itu yang terjadi, yang disebut dengan trauma. Dan ketika trauma terjadi kan kita pernah ngedengar yang di awal ya tentang trauma. Setelah trauma itu kan biasanya membuat seseorang bisa mengalami gangguan kepribadian, juga gangguan kecemasan. Nah gangguan-gangguan ini nih yang membuat mereka juga jadi sulit untuk regulasi emosi, penurunan self esteem, penurunan konsep tentang diri mereka. Yang mereka juga melakukan KDRT kenapa? Ya mungkin juga punya belief yang keliru. Misalnya sistem sosial yang mengedepankan gender, ya, yang mendukung bahwa gender laki-laki tuh memang harus mendominasi atau mengontrol perempuan. Loh, kan kita juga ada ya beberapa mungkin yang punya konsep yang keliru tentang istri tunduk kepada suami. Istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduknya seperti apa ya? Pokoknya tunduk semua. Dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Kalau enggak berarti enggak tunduk, berarti enggak dihargain. Nah itu kan termasuk sebenarnya si pelaku memiliki self concept or self esteem yang rendah, self worth yang rendah. Gitu ya, sehingga sedikit aja membuat dia merasa tidak dihargain. Gitu. Nah beberapa hal itu yang kemudian dia juga sulit regulasi emosi. Jadi kalau marah sedikit, bawaannya udah langsung maunya mukul. Karena itu bentuk kayak disiplin. Karena kamu tidak melakukan yang benar, saya harus mendisiplinkan kamu. Oke, berarti kita bahas dulu tentang pelakunya nih Bu ya. Ya, Oke, ya. apakah memang kalau orang yang melakukan KDRT itu serta-merta memang karena trauma Bu? Biasanya begitu Pak, karena gini, ketika kecil kita pasti terpola dengan apa yang kita lihat. Ya, ketika orang tua mengajarkan, anak akan lebih cepat belajar dari melihat apa belajar dari mendengar Pak. Biasanya lebih melihat kan. Melihat itu satu contoh yang udah masuk aja nih ke dalam. Nah itu yang terpola. Jadi yang dia tahu mungkin normanya, yang normal di dalam pernikahan, dalam hubungan papa mama seperti itu. Itu yang mungkin terpola di dalam pemikiran dia. Gitu Ada ya. nggak Bu misalnya papa mamanya nggak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi ternyata belajar dari mana lagi itu Bu? Ada nggak kasus seperti itu Bu? Ada aja Pak, ada aja. Mungkin juga memang papa mamanya tidak berantem, tidak KDRT. Tapi mungkin ketika dalam pengasuhan ke anaknya, itu banyak hal yang membuat trauma. Ya, ketika membuat trauma kan dia jadinya bingung. Dia jadinya juga memiliki gangguan tadi ya, gangguan kepribadian misalnya narsisistik, ya, borderline itu atau gangguan kecemasan, depresi misalnya, kecemasan yang berlebihan. Nah, itu kan membuat dia jadi tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Jadi mungkin secara emosi dibilangnya maksudnya kurang tidak dewasa. bisa mengelola emosinya Bu ya. Betul. Ketika dia marah, dia sebenarnya harus gimana sih? Nah, iya. Dia mungkin nggak punya referensi sebenarnya. Betul. Gitu ya Bu ya? Iya benar, nggak punya referensi ya. Mungkin ketika waktu kecil dia marah-marah karena banting-banting atau mukul-mukul, orang tuanya mungkin membiarkan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu ya dia harus marah-marah. Betul. Baru dapatkan sesuatu. Iya. Dan karena mungkin orang tuanya takut misalnya dia marah-marah, bisa aja dikasih. Nah itu kan jadi pola lagi. Satu pola yang mungkin tidak sehat ya. Jadi bisa aja Pak, seperti itu. Jadi trauma kan, kita semua punya trauma sih. Iya. Ya, kita semua Apalagi punya ini trauma. kan sebenarnya kita bicara tentang menyakiti atau melakukan kekerasan kepada orang yang dikasihi Bu. Betul. Kalau yang tidak dikasihi,
masih bisa dipahami gitu ya Bu ya, secara Walaupun logika tidak umum ya. Oke, saya diperbolehkan memukul gitu ya. dia karena dia sudah menyakiti saya tidak sayang dia, oke. Tapi ini kan orang yang saya kasihi, terus saya memukul dia, itu kan kayak kontradiktif ya Bu ya. Betul, betul, kontradiktif sekali. Sehingga itu yang membuat si korban ya Pak memiliki disonansi tuh di dalam kognitifnya. Ya, saya mengasihi orang ini, tapi orang ini mengasihi saya, tapi orang ini juga memukul saya. Nah itu juga membuat mereka tuh bingung. Dan pelaku biasanya juga melakukan controlling atau gaslighting. Gaslighting itu maksudnya membuat kamu tuh mempertanyakan realitanya yang benar yang mana. Dan si pelaku akan membuat kamu korban untuk percaya dengan realita yang saya buat. Misalnya kayak enggak lah itu cuma pikiran kamu aja, kamu terlalu sensitif. Misalnya. Jadi banyak hal gaslighting itu yang membuat korban juga jadinya bingung dengan realita dia. Juga kemudian diisolasi, nih korbannya jangan terlalu banyak punya teman. Nggak boleh temenan sama sana sini tuh nggak boleh. Ke tempat orang tua juga dilarang. Ya, dan itu membuat si korban tidak punya dukungan. Nah itu membuat dia juga terisolasi dan membuat dia jadi mempertanyakan yang benar yang mana ya benar. Mungkin suami saya yang benar ya. Dan banyak hal membuat dia jadi self esteemnya juga lebih rendah lagi. Nggak percaya sama dirinya, bergantung sama suaminya, gitu kan ya. Karena siklus tadi tuh Pak, siklus dipukul, tapi di honeymoon, dipukul lagi, honeymoon lagi. Ya, nah itu membuat korban bingung, karena korban merasa bahwa disayang tuh enak banget ya, ketika disayang kan berlebihan tuh, dan dia mencari validasi itu, walaupun jarang, tapi itu sangat berharga buat dia. Nah, itu yang mungkin jadinya membuat dia bingung. Kan ada yang bilang Bu, habis berantem itu manis sekali. Ya, manisnya berlebihan. Jadi sebenarnya juga apakah ada kecenderungan bahwa korban juga merasa bahwa ya enak juga sih kalau disayang begini ya. Betul. Ya sudahlah kalau sudah ada kekerasan sedikit-sedikit ya sudahlah. Yang penting dia sayang gue lagi, dia memperhatikan lebih. Ya jadi jangan-jangan si korban juga mulai merasa nyaman ya Bu ya. Betul. Karena yang dicari nanti adalah abis mukul kamu apa nanti dia sayang aku lagi. Ya, jadi mungkin itu yang dibilangnya trauma bonding Pak. Nah itu yang membuat akhirnya korban agak sulit untuk keluar dari situ. Karena ada ikatan emosional dalam relasi yang abusive. Sulit sih memang. Oke. Kalau kita bahas tentang pelaku ini Bu, biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan kalau sudah menikah. Iya. Oke. Bagaimana sebenarnya kecenderungan orang untuk melakukan KDRT itu mulai dari kapan sih Bu? Apakah misalnya usia remaja sudah kelihatannya seperti apa? Ya memang tidak bisa digeneralisasi, tapi biasanya memang mereka juga udah mulai memukul sesuatu. Ya entah memukul pintu, menonjok pintu gitu ya, atau memukul barang-barang lain, membanting-banting barang lain, itu mungkin bisa jadi indikasi walaupun kita tidak bisa langsung diagnos dia pasti akan KDRT. Perlu dilihat lagi perjalanannya ketika dalam berelasi. Apakah ada yang controlling tadi? Controlling banget nih, cara berpakaian, cara kamu ngomong misalnya ya, bicara, cara kamu untuk berteman, itu benar-benar penuh kontrol, itu juga perlu diawasi. Ya, cemburu berlebihan, juga kadang-kadang kita pikir ya cemburu kan dia sayang ya. Artinya sayang. Nggak cemburu kamu nggak sayang dong. Betul. Nah kalau udah berlebihan dan melanggar batasan-batasan ya, kita perlu tahu bahwa itu red flag. Misalnya nih Bu, kalau kita lihat di media sosial sekarang itu ada anak-anak yang suka menyakiti binatang, memukul binatang, atau bahkan mungkin juga membuli teman-temannya, memukul ya, bicara tentang memukul, menyakiti entah binatang atau manusia yang lain. Atau apakah itu juga salah satu ciri bahwa memang itu sudah menjadi sebuah habit bahwa dia tuh memukul tuh biasa saja, atau gitu ya. Karena kan memukul tuh kan bukan sesuatu yang gampang Bu ya. Misalnya nih Bu, ada yang orang seumur hidup nggak pernah berantem, sehingga memukul tuh susah sekali. Mukul tuh mikir, aduh rasanya. Jadi memutuskan untuk memukul itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau orang yang gampang memukul sejak
awal, ini bukan berarti petarung ya Bu ya. Misalnya orang belajar tinju atau belajar bela diri kan biasa memukul. Itu beda cerita. Tapi kan ada juga yang akhirnya kalau kita dengar cerita ada orang biasa bela diri kemudian akhirnya ya memang dia biasa melakukan hal seperti itu. Itu lihat indikasinya atau apakah sejauh itu atau gimana? Banyak faktor sih Pak. Menurut saya banyak faktor. Yang kan tadi anak kecil yang suka menyakiti binatang. Itu mungkin beda lagi nantinya arahnya. Ya itu yang perlu diasesi. Tapi biasanya anak-anak kita dari kecil pasti kepengaruh sama lingkungan sih. Gitu ya. Genetik ada. Tapi lingkungan tuh mempengaruhi banget. Kenapa dia sampai melakukan itu ya perlu kita cari nih faktor-faktornya. Gitu ya. Kayak tadi petarung atau yang yang biasa bela diri, biasanya mereka diajarkan untuk self control, ya, dimana untuk melakukan pemukulan yang benar-benar oke atau enggak, ya, apakah itu memang membela diri atau memang karena frustrasi. Namanya kan bela diri sebenarnya Bu. Iya, betul. Jadi belajar seni bela diri untuk membela diri kalau diserang, bukan menyerang dulu harusnya. Betul banget Bu, betul. Jadi kalau akhirnya dia kebablasan dia menyerang duluan ya berarti dia tidak bisa meregulasi emosinya. Betul. Jadi terlalu banyak faktor sebenarnya Bu ya. Banyak faktor Pak. Ya, banyak faktor. ya. Dan sekarang yang lagi trending itu emotional maturity vs immaturity. Ya, dewasa secara emosi dan tidak dewasa secara emosi. Bahkan orang-orang yang umurnya mungkin udah dewasa gitu ya, fisikalnya dewasa, tapi mungkin emosinya belum dewasa. Nah itu juga yang lagi banyak dibahas. Betul. Iya, makanya ada yang bilang bahwa umur itu pasti bertambah. Betul. Tapi kedewasaan belum tentu ya Bu ya, katanya begitu ya. Betul. Physically memang seperti itu ya, bertambah dan secara dewasa ya dewasa. Gitu ya, tapi di dalamnya emosinya yang tidak bertumbuh di sana. Iya, betul. Iya. Nah kalau begitu Bu, sebenarnya orang yang melakukan atau pelaku ini bisa tobat gak sih Bu? Bisa tobat gak sih? Saya janji deh, saya nggak akan lakukan lagi. Saya minta ampun, maaf. Sekali ini yang terakhir udah. Bisa Pak, tapi waktunya panjang banget. Jadi perlu benar-benar sabar karena hal ini nggak mudah. Perlu banyak hal yang di terapi gitu ya, di treatment. Berapa lama Bu kira-kira Bu? Tergantung Pak. Tergantung yang di dalamnya ini. Tergantung personalitinya juga sih. Kalau memang ada gangguan personality itu lebih sulit. Ya, gangguan personality ya. Yang ditimbulkan tadi akibat trauma. Itu juga sulit kalau seperti itu. Dalam kasus konseling yang pernah Ibu tangani atau Ibu pernah baca Ibu ya referensi, yang pernah terjadi berapa lama sih Bu untuk bisa? Mungkin paling cepat tuh 2 tahun ya. 2 tahun ya. Itu cepat Bu, 2 tahun. Iya, kalaupun itu rajin dan mau mengerjakan homework, PR-nya. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh mau berubah ya Bu ya. Betul. Ya, dan itu memang prosesnya dia perlu aware dulu ya, aware mengenai bahwa apa sih yang benar, apa yang enggak. Kan di konsep dia belief-beliefnya tadi kan mungkin banyak yang keliru. Nah itu skema tuh, skemanya tuh perlu coba diinikan ulang gitu ya. Regulasi emosi, dia mengerti tentang masa lalu dia. Kalau enggak kan dia punya narasi yang berbeda tentang masa lalunya. Nah ini pertanyaannya nih Bu. Orang bisa berubah ketika berani terbuka kan Bu ya? Yes. Ketika si pelaku misalnya si pria ini sudah berani mengaku. Akhirnya orang tua dari si istri juga tahu. Ini kan jadi sulit juga Bu. Karena mana ada sih orang tua yang rela anaknya dipukul Ibu. Kecenderungannya sekarang ini kan misalnya saya tahu bahwa anak saya dipukul. Selesai Bu. Selesai. Ditarik ya. Langsung pulang. Saya tarik. Sorry. Tapi kan biasanya korban nggak pernah ngelapor Pak. Itu masalahnya. Tapi kan kalau sudah masuk dalam dia mau berubah, ini kan berarti dia sudah mulai terbuka nih Bu. Berani terbuka. Ini kan sulit. Jadi sulit Ibu. Apa budaya kita Ibu ya. Orang tua mana pasti bela anak gitu loh. Apa anak saya dipukul, wah ini udah nggak terima nih. Sehingga proses ini kan memang nggak gampang ya Bu ya. Betul. Kalau udah melibatkan keluarga, betul. Ya memang lebih sulit. Tapi balik lagi kepada pasangan ini, maunya gimana? Ya, istrinya maunya gimana? Suaminya maunya gimana? Gitu sih. Iya, iya.
Sehingga memang sangat tergantung komitmen ya Bu ya. Komitmen. Komitmen. Betul. Nah kalau misalnya Bu, sejauh mana sih seorang misalnya istri yang mengalami kekerasan, cerai aja deh kita. Sulit nih. Kan ini juga pasti banyak orang bertanya Bu, Ya. boleh cerai nggak sih begini? Aduh, iya kalau 2 tahun sembuh. Kalau nggak sembuh. Kalau sampai tua juga masih begini, waduh gua sih gimana Bu? Sampai sejauh mana? Maksudnya apakah sampai kalau sudah mengancam jiwa atau apa itu boleh atau gimana sih Bu biasanya? Iya, betul. Memang di kita sih yang penting kan memang keselamatan jiwa ya. Karena kita nggak tahu KDRT-nya bisa sejauh mana, karena ketika marah itu kan balik lagi orang tersebut tidak pakai prefrontal cortex, yang dipakai adalah emosinya. Sehingga kemarahan berdasarkan emosi kan fatal ya kadang-kadang. Nah itu yang kita khawatirkan adalah keselamatan jiwanya. Jadi yang kita pentingkan keselamatannya, jiwanya dulu. Kalau memang mau cerai atau tidak itu kita balikan lagi kepada korban. Ya apakah benar-benar dipikirkan, ya dikonseling dulu aja gitu. Tapi memang perlu untuk keselamatan jiwanya dulu, so dia lebih baik berpisah dulu untuk sementara. Itu yang biasanya disarankan. Kalau sampai sudah mengancam jiwa, lebih baik tarik diri dulu Bu ya. Betul. Baru dipikirkan mau gimana selanjutnya. Betul Pak. Ya, keselamatan jiwa kan misalnya udah berdarah-berdarah, udah dijedukin atau ditonjok atau udah pakai alat benda-benda yang tajam, ya itu udah. Karena beberapa kasus yang saya baca juga, itu sampai akhirnya mohon maaf ya, sampai istrinya meninggal ya gara-gara di KDRT oleh pasangannya. Itu kan fatal dan sayang sekali. Fatal sekali. Udah tahu tapi ya mungkin karena demi anak kemudian saya malu ya, terjebak tadi Bu nggak mau cerita. Ya sudah terima aja deh. Nerima nasib saya aja udah begini. Tadi Bapak nanya ya mengenai kenapa nih orang ini ibu atau korban ini masih terus diam saja mau sampai gitu bertahun-tahun. Iya. Karena itu tadi ada proses gaslighting, terus ada proses dia diisolasi. Jadi kan dia nggak punya teman, nggak punya komunitas, nggak bisa cerita gitu ya. Dan buat dia nggak boleh cerita nih karena diancam pasti. Ya, dan kepikiran lagi tentang anak-anak. Dan dia kan dibuat bergantung secara emosi sama suaminya, dibuat bergantung secara finansial sama emosinya. Jadi kalau mau keluar dari rumah, anak-anak gimana? Pikirannya pasti anak-anak. Nanti anak-anak nggak punya bapak dan ibu yang nggak punya satu model lagi ya. Nanti gimana gitu ya? Atau mungkin juga norma agama Pak, moral harus mengampuni terus menerus, harus sabar gitu ya. Itu juga jadi sesuatu yang membuat ibu ini sulit sih. Ya, atau kayak tadi nggak boleh cerai gitu ya, kan nggak boleh Pak ya. Misalnya kan di dalam agama tuh nggak boleh cerai misalnya. Nah, sampai maut memisahkan. Jangan sampai salah satu dijemput maut baru berpisah, ya nggak juga kan Bu ya. Kasihan sekali kalau begitu. Betul ya. Dan pasti Tuhan nggak mau sih seperti itu. Iya. Ya, bukan rancangan Tuhan untuk seperti itu. Jadi banyak hal seperti itu yang membuat si ibu ini bergantung. Ya kadang-kadang dia sendiri kan nggak tahu realitanya bahwa ini nggak benar. Walaupun ada sense ini nggak benar nih, tapi nggak bisa keluar dari situ. Kalau saran dari ibu nih Bu, kalau sudah mengancam jiwa, okay lah ya. Memang kita harus langsung menarik diri segala macam. Itu pun belum tentu semua orang berani. Tapi kalau misalnya seorang wanita sudah mulai menerima kekerasan, sebaiknya gimana sih Bu? Harusnya gimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh korban ini Bu? Entah pria atau wanita ya, kita sebut begitu. Yang pertama perlu mencari perlindungan dan pertolongan sih. Kita perlu banget support system. Ya, jadi teman keluarga itu penting banget dan kita perlu punya komunitas itu yang menolong Pak. Ya, kadang kita nggak mau kasih tahu itu yang sangat-sangat keliru sih. Ya, mungkin ada yang bilang lapor ke polisi. Ya. Itu satu dilema juga sebetulnya kalau masih di Indonesia ya. Melapor polisi mereka juga takut nanti udah selesai pulang tambah parah nanti dipukulnya. Iya. Wah. Karena ya itu ya, karena tidak diapa-apain ya, dan segala macam. Sistem hukum kita juga akan susah ya. Tahu. Ya mungkin ke depan nanti akan lebih baik sih harusnya. Beberapa klien saya juga yang melaporkan ke polisi ya beberapa dibantu juga. Tapi kan tetap kayak perlu mediasi lagi, perlu rekonsiliasi lagi. Kalau oke.
Kalau nggak oke, pasti biasanya akan lebih parah. Iya. Diancam Kamu, lagi iya betul. kan. Kamu berani lapor kamu. Ya Udah. dipermalukan loh Pak, Iya. dilaporin ke polisi, dimasukin penjara kan dipermalukan. Ya, untuk pelaku yang self esteem atau self worth-nya rendah, buat dia itu sangat-sangat tidak dihargai, marah sekali. Dan ingat dia nggak punya regulasi emosi, dia selalu menyalahkan orang lain. Dan si istri ini biasanya selalu menerima bahwa ya memang aku yang salah sih. Coba aja kalau aku nggak begitu, mungkin dia nggak marah. Ya mungkin memang aku yang salah, jadi besok aku behave. Tapi kan tuh siklusnya terus menerus. Betul. Kalau punya support system Bu, punya saudara yang peduli, masih punya orang tua. Tapi kalau itu juga nggak ada, kemudian salah cerita ke teman, malah digosipin, ngomong kemana-mana, suaminya dengar, selesai lagi Bu. Jadi kayaknya satu lingkaran yang menakutkan Pak ya. Iya. Sangat menakutkan loh. Ya, saya bayangin begini saya juga mikir nggak gampang sih Bu. Iya, benar. Memang perlu keberanian sih untuk itu. Dan perlu untuk yang punya support system yang benar-benar dia tahu akan dukung sih Pak. Iya. Kalaupun misalnya sampai tidak ada support system saat itu Bu, misalnya belum ketemu ya. Saya pikir memang tadi Ibu katakan harus berani dulu Ibu ya. Bahwa this is wrong, ini memang salah. Yes. Jangan dibikin bingung. Betul, seek help. Iya, cari pertolongan. Iya, harus berani saja sudah. Iya, bisa. Kan biasanya khawatir Bu ya, aduh nanti gimana segala macam. Betul, betul. Dan kekhawatiran itu membuat kita terjebak di dalam satu hutan kekhawatiran dan ketakutan yang membuat kita jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya, jadi memang langkah pertama harus memang berani saja. Pasti ada pertolongan. Benar. Pasti ada jalan keluarnya. Just lakukan baby step aja. Ya, cari pertolongan misalnya konselor ya. Sekarang udah banyak nih konseling. Cari aja pertolongan. Kita gampang kok di kontak begitu ya. Yes. Salah satunya LifeSpring Bu. LifeSpring. Iya. Betul. Kontak langsung. Kontak. Pasti akan dibantu, dicari support system yang bisa membantu pasti Bu. Betul, pasti akan dibantu. Iya. Dengan bercerita kepada seseorang yang kamu bisa percaya dan membuat kamu jadi nggak terlalu bingung lagi, itu membantu. Ya, menarik banget ini. Dan tentu saja kenapa KDRT ini harus dihentikan karena akan seperti lingkaran ya Bu ya. Balik lagi kan dampak tadi Ibu katakan dampak buat anak akan melihat, mencontoh lagi, muter-muter lagi seperti itu segala macam. Betul. Sehingga kan kalau kita bicara dampak buat anak ya itu luar biasa ya Bu ya. Luar biasa Pak. Dampaknya itu udah trauma lagi satu gitu ya. Bisa juga jadi punya gangguan kecemasan, anak-anak bingung Pak. Anak-anak juga nggak mau gitu ya. Anak-anak maunya secara ini tuh ibu bapak tuh harmonis gitu. Ya buat mereka jadi mereka harus mikirin gimana nih supaya papa nggak marah misalnya. Dan ketika papanya marah dan mukul mamahnya dan dia melihat, itu kan ketakutan setengah mati. Iya. Ada helplessnya juga sebagai kalau anak cowok ya Pak ya. Dan ada dendam Ibu. Bisa, misalnya bisa satu Pak. hari nanti kalau saya besar, saya balas kamu. Oh iya. Karena seorang anak laki-laki pasti membela ibunya kan. Iya, banyak Pak. Anak perempuan juga Pak. Jadi ketika bapak ibunya berantem nih, dia bisa ke tengah-tengah, dia ketonjok tuh Pak. Gitu. Tapi ketika dia melihat mamanya lebam, besok paginya bengkak-bengkak, itu kan helpless tuh. Bener-bener nggak berdaya, ada kemarahan, mixed feeling. Sedih ada, marah ada, tapi kayak nggak berdaya. Nah itu yang membuat dia jadi banyak hal malu ya, shame. Kalau buat anak-anak gimana Bu? Ada saran nggak Bu ketika anak-anak melihat entah masih anak-anak atau remaja melihat orang tuanya seperti itu apa yang harus mereka lakukan Bu? Iya. Insting pasti membela yang lemah. Betul, Pasti Bu. Tapi apa yang seharusnya dilakukan Bu? Betul, iya. Sulit tuh ya. Mereka perlu untuk ditolong sih Pak. Dan mungkin buat anak-anak perlu tahu bahwa it's not your fault ya. Bukan salah kamu kalau papa mama berantem. Bukan salah kamu kalau mereka ada masalah. Karena itu adalah masalah di dalam kehidupan orang dewasa. Ya, bukan tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan semuanya. It's not. Tepat sekali Bu. Jangan sampai gara-gara itu merasa bertanggung blaming jawab. Ya Bu ya. Betul. Bertanggung jawab gara-gara saya nih. Benar. Nah setiap anak begitu loh Pak. Iya. Ketika lihat orang tuanya berantem atau ada sesuatu membuat mamahnya marah, selalu merasa bahwa I am not good enough. Saya tidak baik gitu. Nah itu yang membuat jadinya ke depannya mereka punya self esteem yang rendah lagi. Konsep diri yang keliru lagi. Gambar diri yang tidak baik.
Nah itu ke depannya. Sehingga nanti berelasi, mereka masuk lagi di dalam relasi yang mungkin berkonflik seperti itu. Bisa mereka sebagai abuse-nya, pelakunya, bisa mereka sebagai korbannya. Sebagai anak boleh nggak sih Bu, misalnya mengambil langkah, saya laporkan aja deh. Saya ceritakan deh dengan siapa, misalnya Guru. mencari pertolongan dengan guru, dengan mungkin konselor yang saya kenal, atau misalnya dengan pendeta yang saya kenal, atau dengan siapa. Boleh nggak? Atau gimana Bu? Bisa banget Pak. Sangat itu boleh juga ya? perlu juga untuk, tapi itu kan mungkin sudah anak-anak yang lebih besar ya, remaja atau dewasa awal ya, mereka mungkin lebih berani dibanding kamu mukul papa kamu begitu ya, karena kamu benci banget. Mungkin saatnya untuk melapor aja dan mencari pertolongan. Ya. Karena memukul orang tua juga menurut saya justru akan menimbulkan rasa bersalah juga. Bagaimanapun kita tidak boleh memukul orang tua. Balik lagi Pak ya, balik lagi shame-nya lagi, rasa bersalah lagi gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang sulit ya. Menarik banget Bu. Baik dari sisi pelaku ya, kita lihat bahwa penyebabnya macam-macam, kemudian bagaimana bisa tobat atau tidak ya. Dan apa yang harus dilakukan, harusnya dia ikut konseling. Dan kita lihat dari sisi korban juga kan ternyata tidak mudah Bu. Gak mudah banget Pak. Keluar untuk berani speak up. Sulit banget. Ini sangat sulit, dan makanya kalau dari hasil survei kan yang melaporkan juga nggak banyak Bu. Iya. Tadi kan kasus tadi itu 9 ribuan. Itu yang melapor Bu. Yang berani. Ya. Mungkin bisa saja double atau triple bahkan, atau mungkin lebih banyak. Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya Bu ya. Betul. Ya. Karena mungkin awareness tentang mental health juga belum banyak ya. Semoga sih dengan banyaknya podcast, banyaknya mungkin info-info mengenai mental health, banyak orang lebih sadar sih. Ada pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Untuk mencegahnya, bagi teman-teman yang lagi berelasi belum menikah. Kalau belum menikah kan lebih cepat selesai Bu. Ya. Misalnya terjadi kekerasan dalam masa pacaran, itu lebih cepat selesai. Seharusnya Bu. Dibanding sudah menikah kan banyak hal yang dipikirkan. Nah, ada saran nggak Bu, misalnya dalam berpacaran, bagaimana baik pria wanita yang sudah dewasa ini saling menilai, ini kira-kira potensi nggak nih? Misalnya apakah harus lihat dengar ceritanya dulu papa mamanya seperti apa? That's a good, good insight, betul. Atau misalnya main ke rumahnya sehingga tahu polanya seperti apa. Oh si papanya suka nada tinggi, suka ini. Tapi belum tentu mukul sih. Tapi kok kayaknya suka gebrak meja atau apa. Saya nggak tahu nih Bu. Dari pengalaman Ibu. Ini cuma kira-kira ya Bu ya. Iya. Ya memang sih menurut saya kalau berpacaran itu adalah masa mengenal satu sama lain. Mengenal masa kecil ya, mengenal apa yang disukai, mengenal keluarganya, itu penting banget. Mungkin yang kita perlu cari red flagnya itu adalah mungkin kontrolnya ya. Tadi ya misalnya kontrol cara berpakaian terlalu gimana, atau cara berteman. Sehingga dia juga mau kontrol mengisolasi kamu supaya tidak terlalu banyak berteman dengan teman-teman kamu. Walaupun ini nggak bisa langsung digeneralisasi ya, banyak orang yang bisa cemburu sih gitu ya. Nah cemburunya berlebihan nggak? Itu juga perlu untuk dicari tahu. Kontrol ya Bu, terlalu ngatur, semuanya diatur. Betul. Karena memang harus KDRT biasanya ngatur, kontrol. Oke. Kontrol. Punya dominasi yang tinggi sekali. Iya. Itu karena self worth yang rendah. Jadi dia merasa bahwa dia harus kontrol untuk dia mendapatkan self worth dia yang dikembalikan gitulah, dominannya gitu ada. Nah itu membuat dia kan feel good. Cara dia mendapatkan self esteem yang tinggi dengan cara ngatur orang ikut apa yang dia mau. Baru merasa diri ini loh laki-laki sejati. Ya kalau nggak dituruti kan berarti kamu nggak menghargai saya. Atau terlalu cemburuan. Kamu jangan ini deh. Temennya dibatasin. Kamu pergi nggak boleh ya ini ya. Hanya udah sama aku aja. Pergi, aku anter, eksklusif, pulang aku jemput. Kalau misalnya ikut kegiatan duduk sebelahku.
Kayaknya sayang banget ya Pak ya. Orang-orang di luar sana, ih Iya, ya, so sweet So gitu sweet. ya. Padahal Betul. dalam hati, aduh ini kayak apaan begini. Ya, kalau kamu udah merasa bahwa kebebasan kamu terganggu atau boundaries kamu terganggu, itu udah perlu untuk kamu mungkin ngobrolin sama orang lain ya. Dan jangan takut untuk putus sebenarnya Bu ya. Betul. Kadang-kadang ada orang yang sudah pacaran lama, kemudian merasa, aduh sayang nih, ini ya. Sudahlah, kalau memang sudah red flag, selesaikan saja. Ya, apalagi kalau dia punya history di hubungan yang lalu ada kekerasan. Iya. Atau mungkin dengan orang lain juga ada kekerasan. Ya kita perlu waspada aja sih. Itu ya. Karena saya pernah ada baca cerita gitu bahwa seorang wanita menikah kemudian ditanya, dulu kamu tahu nggak bahwa suamimu itu begitu? Sudah tahu. Ya. Tapi tetap menikah, Bu. Ya, ekspektasi. Dia akan berubah ya, Bu ya? Yes. Betul. Semua kita punya ekspektasi bahwa setelah menikah, pasangan saya akan berubah. Which is not. Iya, itu kesalahan terbesar dalam pernikahan. Hati-hati dengan ekspektasi kita ya, kalau kita nggak bicarakan. Iya. Karena pernikahan tidak serta-merta langsung mengubah pasangan kita. Iya. Apalagi bicara KDRT, Bu. Iya, betul. Ya, Bu ya. Apalagi KDRT. Betul, yang lain ya masih cincai lah. Tapi kalau KDRT ini sudah benar-benar kayaknya udah ya. harga mati deh. Betul. Ya, Bu ya. Betul. Jadi ketika pacaran perlu untuk aware sih. Makanya pacaran jangan sebentar, Pak. Nah, jangan LDR juga sebentar lagi. Ya, LDR lebih sulit lagi tuh untuk kita mengenal lagi gitu ya, itu lebih sulit lagi. Jangan terlalu sebentar. Karena misalnya dipicu oleh udah umur nih. Ini pacaran udah misalnya 2 tahun. Nanti kalau putus aku mulai lagi. Aduh, umur berapa aku sekarang nanti? Kalau udah pacaran lagi kan perlu setahun lebih 2 tahun. Aku udah umur berapa? Nah itu kan udah kesusu tuh. Iya, betul. Udah anxious. Iya. Ya, jadi ketika kita anxious, pengambilan keputusan juga not Bisa clear. Mendingan orang-orang bilang terlambat, tapi kita menemukan pasangan yang tepat. Betul Ibu ya. Apalagi sampai ketemu yang KDRT. Waduh, itu kayaknya seumur hidup. Ya, nightmare perjuangan, ya, nightmare Pak. banget, Bu. Betul, Ya. betul. Jangan sampai. Jangan gitu sampai, ya. Bu, betul. Makanya kita diskusi hari ini. Betul. Supaya teman-teman menonton ini Ya. bisa belajar banyak hal. Benar, benar. Sebenarnya pelaku itu juga ketika melakukan itu sih sebenarnya merasa bersalah sih, Pak. Merasa bersalah. Cuman helpless juga untuk dia keluar dari situ kalau nggak dibantu dengan terapi. Karena dia juga malu, Bu. Ya. Untuk bercerita kepada orang. Ya. Takut disalah-salahin. Oh, kurang ajar kamu ya, mukul-mukul begini, gak boleh kamu. Dan gak ada yang nolong, cuma marah-marahin dia doang. Mungkin seperti itu ya, Bu. Dinasihati. Iya. Itu nggak nolong sih. Tapi juga dinasihati gak akan sembuh, Bu. Nggak bisa. Karena kan tadi ya, Bu ya, banyak masalah dalam hidup dia, Betul. personality dia. Betul, apalagi kalau disuruh doa doang, Pak. Iya, ayo mari kita berdoa. Doa aja, aduh susah. Gak bisa, bukannya saya meremehkan doa ya, tidak loh. Tidak ya, doa itu penting. Tapi beberapa hal perlu dibantu. Perlu dibenahi secara internal. Ya, sepakat, Bu. Kuasa doa pasti ada. Pasti, Ya. pasti ada. Yang paling kasihan lagi memang kalau ibu-ibu, istri-istri yang mengalami kekerasan lalu disuruh doa saja supaya suaminya berubah. Iya, ya itu tadi mengampuni terus, Pak ya. Iya. Iya. Mengampuni terus ya, harus sabar. Ya, tapi Sebenarnya berarti memang sebenarnya kita tetap mengasihi, tapi kita harus mencari jalan keluarnya gimana supaya ini bisa selesai, Bu ya. Tidak boleh terus-menerus seperti ini. benar. Bukan berarti kita benci kemudian kita ngapa ini. Kalau benci selesaikan saja, cerai selesai. Ya, Bu, ya. Gampang ya, Pak. Kan begitu kalau benci sudah selesai. Tapi kadang kita mengasihi, kita mau memperbaiki kan gitu, Bu ya. Betul, betul. Tapi jangan lupa juga, Pak. Kadang-kadang yang korban itu mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, tapi dia tidak mengasihi dirinya. Itu. Lupa Lupa. mengasihi diri sendiri. Lupa. Karena bagi dia udah dia yang salah. Kan jadinya I am a bad person. Jadi Iya, ya sebel aja mungkin sama dirinya juga. Karena selalu membuat kesalahan misalnya. Itulah kasih seorang wanita, ibu-ibu selalu Betul. mengutamakan orang lain dulu, Bu. Betul, betul. Sampai lupa Kadang-kadang mengasihi diri sendiri. kebablasan. Iya. Betul. Padahal di ayat kasihlah sesama manusia seperti Dirimu sendiri. betul. Tapi kadang kita lupa yang itu. Kita Betul. terlalu menekankan yang mengasihi Fokus ke orang lain. orang lain. Ya, Ya. betul sekali, Bu.
Walaupun memang kita nggak bisa mengasihi diri kita terlalu banyak, kan ada lagi nih ekstrim berikutnya, begitu kan? Kayaknya harus jadinya selfish ya. Cinta diri terlalu tinggi. Baik teman-teman, topik yang menarik sekali dan kami berharap bahwa apa yang didiskusikan ya itu benar-benar bisa membawa manfaat yang diberkat buat semua orang. Hopefully. Dan untuk penutup tentu saja selalu ada. Saya persilakan Ibu Widya, Bu. Apa yang saran dari Ibu buat teman-teman semua? Ya, jadi teman-teman, dari hasil kita diskusi hari ini, perbincangan kita hari ini, sebetulnya kita sulit juga ya untuk mencari siapa yang salah di sini. Ya, untuk pelaku mereka juga punya traumanya sendiri, mereka juga punya masalahnya sendiri. Mereka mungkin juga tidak mengerti what happened kepada mereka. Untuk korban juga banyak hal jadinya jadi terjebak aja di situ. Dan untuk anak-anak itu juga sangat berdampak. Ya, saya sangat sedih sekali kalau melihat anak-anak yang berdampak dari hasil hubungan orang tua yang kurang harmonis. Ya, perlu sekali untuk bagaimana couple pasangan ini untuk membuat sebuah komunikasi yang clear ya, untuk membangun cinta, membuat cinta, memupuk cinta, dan juga bagaimana membuat relasi ini tuh menjadi relasi yang saling growing, sehingga di dalamnya anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Ya, kalaupun ada di antara teman-teman yang memiliki masalah di situ, yuk kita bicarakan sama-sama di ruang konseling. Ya, yuk kita cari bantuan, karena ini pasti masih bisa diperbaiki. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak Seng Chuan. Terima kasih Bu Widya buat waktunya. Teman-teman sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya.